Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan membahas buku matematika lanjutannya bilangan bulat part 1 kemarin. Kita masuk di matematika part 2 ya. Ini bukunya bisa diunduh di CB punyanya Kemendikbud. Oke, langsung saja. Kemarin lanjutannya berarti sekarang masuk di operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kita diajarkan untuk transfer pemain liga sepak bola ya, ilustrasinya ya. Oke, seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya, di sini ada keterangan mendapatkan satu pemain bagus. Oh ya, sebelum masuk ke proses transfer pemainnya, kita baca dulu keterangannya untuk memudahkan kita nantinya ya. Yang pertama, mendapatkan itu dilambangkan dengan tanda positif atau plus. Kemudian, melepaskan dilambangkan dengan tanda negatif ya. Kemudian, kriteria pemain, kalau bagus itu plus, kalau buruk itu negatif. Oke, jadi rumusnya ada di sini ya. Yang pertama, mendapatkan tadi apa? Berarti plus. Kita tulis dulu positif. Satu pemain bagus. Bagus berarti positif. Nah, positif ditambah positif 1 artinya performa naik karena bagus ya. Kemudian case yang kedua, mendapatkan satu pemain buruk. Mendapatkan positif, pemain buruk negatif. Positif negatif 1 berarti kalau ada positif ketemu negatif, itu menang yang negatifnya ya. Menang negatifnya. Berarti kalau menang negatifnya, artinya jelek. Kalau jelek berarti performa turun. Kemudian case yang ketiga, melepaskan satu pemain bagus. Melepaskan tadi berarti minus, negatif. Pemain bagus berarti positif. Nah, berarti negatif ketemu positif tadi menang yang negatif. Berarti kalau menang yang negatif jawabannya itu minus 1, sama kayak yang ini juga minus 1, artinya performa turun. Kemudian yang case yang keempat, melepaskan itu negatif ya. Kemudian satu pemain buruk itu juga negatif. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Positif artinya performa jadi naik, seperti itu ya. Terus tuliskan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub tersebut setelah melakukan transfer pemain di bawah ini. Misalnya, klub A mendapatkan 3 pemain bagus. Mendapatkan tadi apa? Positif. Pemain bagus itu juga positif. Berarti plus 3. Mendapatkan positif 2 pemain buruk. Negatif ya ini ya. Berarti ditambah minus 2. Sebelum ke hasilnya kita lihat positif ketemu negatif. Menang sih? Bentar. Positif ketemu negatif, menang yang negatif ya. Berarti plus 3 minus 2. Jawabannya adalah kalau punya 3 dikurangin 2 berarti 1. Masih positif ya, berarti bisa dibilang performa baik.
Baik. Terus, yang klub B mendapatkan positif, 4 pemain bagus positif, melepaskan negatif, pemain bagus positif. Berarti plus 4, melepaskan minus plus 2. Tadi negatif ketemu positif, menang yang negatif ya. Berarti 4 min 2. Jawabannya 2. Angkanya masih positif ya. Terus yang klub C mendapatkan 1 pemain bagus, mendapatkan positif, pemain bagus positif, melepaskan negatif, pemain bagus positif, melepaskan negatif, pemain buruk negatif. Mendapatkan 1 pemain bagus. Kita tulis dulu. Plus 1, melepaskan 2 pemain bagus. Melepaskan minus plus 2. Melepaskan 3 pemain buruk. Melepaskan 3 pemain buruk. Oke, hati-hati di sini lihat tandanya dulu. Minus ketemu plus, menang yang minus. Minus ketemu minus, negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Kita tulis ulang, menjadi sama dengan 1 kurangin 2 ditambah 3. Berarti 1 kurangin 2 adalah minus 1. Minus 1 ditambah 3 adalah 2. Angkanya masih positif ya. Kemudian klub D mendapatkan plus, kita langsung tulis aja ya, mendapatkan 5 pemain bagus. Berarti plus 5, mendapatkan 2 pemain buruk, mendapatkan plus pemain buruk 2. Melepaskan 3 pemain bagus, melepaskan itu min, negatif, pemain bagus, berarti plus 3. Kemudian melepaskan itu negatif, pemain buruk, negatif 4. Oke, kita lihat lagi tanda-tandanya. Positif bertemu negatif, jadinya negatif. Negatif ketemu positif, jadinya negatif. Negatif bertemu dengan negatif, jadinya positif. Nih, kita selesaikan dulu. Berarti 5 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4. 5 dikurangi 2, 3. 3 dikurangin, kayak gini ya. Ini 3. 3 dikurangin 3, 0. 0 ditambah 4, 4. Jadi jawabannya sama dengan 4. Oke. Kemudian kita ke tabel 1.2 ya. Mendapatkan pelatih bagus. Mendapatkan, kan positif ya. Pelatih bagus, berarti positif ditambah positif. Performanya jadi naik. Mendapatkan positif. Pelatih buruk, negatif. Jadi menang negatif. Performa turun. Negatif 3. Kemudian melepaskan negatif. Pelatih bagus, positif. Jadinya negatif 3. Performa turun.
Melepaskan negatif, pemain buruk negatif, negatif ketemu negatif berubah jadi positif 3, performa naik. Mendapatkan manajer bagus, mendapatkan positif, manajernya bagus berarti positif juga. Positif bertemu positif tetap positif 5, artinya naik. Mendapatkan positif, manajer buruk negatif berarti plus ketemu minus, menang minus, performa turun. Melepaskan manajer bagus, melepaskan negatif, manajer bagus itu positif. Negatif bertemu positif jadi menang negatif. Performanya turun kalau negatif. Melepaskan negatif, manajer buruk negatif, negatif bertemu negatif menjadi positif 5, performa naik. Oke, sekarang kita disuruh menjawab. Kalau tandanya positif, enak ya, jadi nggak usah dibingungkan, langsung aja berarti 3 ditambah 5 berarti 8. Terus, positif 3 dikurang negatif 5. Ini berubah menjadi plus. Berarti 3 ditambah 5, 8. Positif 3 dikurang 5. Menang yang negatif ya, hati-hati ya. Berarti 3 dikurangin 5 sama dengan minus 2. Kemudian ini juga hati-hati, menang negatif ya. Berarti 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Mudah ya. Terus ini kita dikasih tentukan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari bursa transfer berikut. Nah, ini misal kita ada klub E dibandingkan dengan klub F ya. Klub E mendapatkan 2 pemain bagus, berarti plus, berarti plus 2, mendapatkan pelatih buruk minus 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Angkanya masih positif ya. Jadi masih oke. Nah, kalau klub F gimana? Mendapatkan positif, pelatih buruk negatif. Mendapatkan pelatih buruk berarti minus 1. Mendapatkan 2 pemain bagus. Berarti jawabannya positif 1. Sama ya. Klub E dan klub F sama. Kemudian kita ke klub G dan klub H. Pada bulan 1 mendapatkan 2 pemain bagus. Mendapatkan plus EE. Dari mana? Mendapatkan itu plus. Kemudian 2 pemain bagus. Berarti plus 2 mendapatkan 1 pemain buruk. Mendapatkan 1 pemain buruk. Kemudian pada bulan 2 mendapatkan manajer bagus. Plus 1. Berarti 2 dikurang 1 ditambah 1. 2 dikurangin 1, 1. 1 ditambah 1, 2. Berarti jawabannya yang klub G adalah 2. Kemudian kita ke klub H. Mendapatkan 2 pemain bagus. Kemudian mendapatkan 1 pemain buruk. Kemudian mendapatkan manajer bagus. Berarti 2 dikurang 1 ditambah 1. Hasilnya adalah sama. Klub G sama dengan klub H juga. Cuman dibolak-balik aja. Oke.
Kita ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Misalnya di sini kita langsung ke contohnya aja. Suhu sekarang yaitu 3 derajat. Suhu sekarang 3 derajat. Prediksilah apakah suhu baru akan berada di atas atau di bawah 0 derajat jika ditekan tombol. Yang pertama, sebanyak 3 kali. Menekan tombol suhu. Menekan tombol suhu plus 3 sebanyak 3 kali. Berarti 3 dikali plus 3. Tanda plus nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi cuman 3 dikali 3 sama dengan 9 derajat Celcius. Kemudian yang B, 3 dikali negatif 3. Artinya, kalau ada positif dikalikan negatif, menang yang negatif ya. 3 kali 3, 9. Berarti negatif 9 derajat Celcius. Yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian, 5 derajat Celcius. Sama kayak tadi, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 derajat Celcius. 5 dikali minus 2 sama dengan minus 10 derajat Celcius. Nah, sekarang suhu awalnya minus 5 ya, hati-hati ya. Jadi suhu barunya berapa? Berarti minus 5 dikali 2 sama dengan minus 10 derajat Celcius. Yang kedua, minus 5 dikali minus 2. Minus bertemu minus jadinya plus. Plus 10 derajat Celcius. 1 negatif, 1 positif. Oke. Ini penggambarannya ya atas jawaban yang tadi. Nah, sekarang kita ke tabel perubahan suhu dari mesin pendingin ruang. 4 dikali plus 3 berarti 12 derajat Celcius. Sekarang diketahui suhu barunya 12 derajat Celcius. Tombol yang ditekan minus 3. Berapa? Jadi hukumnya berkebalikan ya. Katakan ini A. Nggak kelihatan. Ini adalah A, B, C. Rumusnya adalah rumus A dikali B sama dengan C. Kalau kita mau mencari A ya, berarti rumusnya adalah A sama dengan C dibagi B. Oke? Kalau mencari B juga sama. Kalau mencari B berarti rumusnya adalah B sama dengan C dibagi A. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini nomor 2. 12 itu kan C ya, disuruh nyari A. Berarti pakai rumus yang kedua ya. Berarti C itu 12 dibagi minus 3. Berapa jawabannya? Positif dibagi negatif, pasti negatif. 12 dibagi 3 berarti 4. Minus 4 derajat Celcius. Kita cek. Apakah minus 4 dikalikan minus 3, jawabannya 12. Betul ya? Karena minus bertemu minus, jawabannya jadi plus. Plus 12. Oke, sekarang nomor 3. Oh, yang ditanya yang si B. Berapa si B? Berarti kita pakai rumus yang ketiga ya. B sama dengan C dibagi A. Kita hitung. Berarti minus 8 dibagi minus 2.
minus dibagi minus, negatif dibagi negatif, jawabannya pasti positif. Kita tulis dulu biar nggak bingung. Positif 8 dibagi 2, 4 derajat Celcius. Kita cek lagi. Apakah negatif 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8? Betul ya, negatif dikali positif, negatif. Kemudian 2 dikali 4, 8. Jadi betul. Terus sekarang nomor 4. Ditanyanya berapa A? Berarti kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah C dibagi B. Minus 8 dibagi minus 2. Jawabannya positif ya. Negatif dibagi negatif adalah positif. 8 bagi 2 adalah 4 derajat Celcius. Cek ya. 4 dikali minus 2, minus 8. Oke, betul ya. Kemudian sekarang, nah ini ada yang baru nih. Suhu sekarang 3 derajat Celcius. Tombol yang ditekan plus 2 dikali plus 2 kali minus 3. Suhu barunya berapa? Jadi dari suhu sekarang 3 ini, nanti dikalikan 2 sama dikalikan minus 3. Kita hitung ya. Berarti 3 dikali 2 dikali minus 3. Positif, positif, negatif. Hasilnya pasti negatif. 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18 derajat Celcius. Seperti itu ya. Kemudian, ini kita ditanya si B. Si B berapa nih gitu. Nah, buat nyari B kita pakai rumus yang ketiga. C dibagi A. Kita C punya 24 dibagi A, 3. Positif dibagi positif, positif juga. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8. Berarti tombol yang ditekan 8 kali. Oke, kita coba masuk ke latihan 1.2 ya. Tuliskan hasil operasi dari bilangan berikut ini. Kita analisa dulu sebentar. 2 ditambah negatif 6. Kita tulis dulu ya. 2 ditambah negatif 6, menang negatifnya, dikurangin 7. Kalau penjumlahan seperti ini, kita hitung, kan ini nggak ada kurung-kurungnya ya. Jadi kita hitung dari depan aja. 2 dikurangin 6, minus 4. Minus 4, minus 7. Berarti minus, udah minus, tak makin minus, berarti minusnya bertambah. 4, minus 4, minus 7, berarti minus 11. Oke, terus yang B. Minus 4 dikali minus 8 dibagi 2. Minus dikali minus, negatif dikali negatif, hasilnya positif. 4 kali 8, 32. Positif ya. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kemudian yang C, 5 kali 6 itu 30. Ditambah, oke sebentar. Kalau ada operasi perhitungan 5 kali 6 ditambah kali. Jadi ada kali tambah kali. Kita pakai yang dikali dulu ya. Yang diutamakan yang kali dulu. Jadi kita pakai bantuan kurung. Nah, seperti ini. Kita eksekusi. Tunggu. Ganti warna. Kita selesaikan yang depan dulu, yang warna merah ya. Berarti 5 kali 6, tulis dulu 30. Tambahnya ngikut plus negatif 3 dikali 9. Berarti negatif 27.
Jawabannya adalah positif 3. Seperti itu ya, kalau nemu kali, tambah, kurang, maupun bagi, itu menang yang perkalian dan pembagian dulu. Terus yang D. Nah, kecuali di soal ditentukan nih, ini udah ada tanda kurungnya. Kalau yang C tadi kan nggak ada, jadi kita selesaikan yang perkalian dulu. Tapi kalau ini udah dikurung dulu di soalnya, jadi kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Minus 10 ditambah minus 4, berarti menang yang minus ya. Minus 14 dibagi 7. Negatif dibagi positif, jawabannya adalah negatif. Berapa? 2. Oke. Kemudian nomor 2. Ibu Rati meminjam uang di koperasi desa sebesar 1 juta. Meminjam uang ya, 1 juta. Pada bulan berikutnya, ia hanya mampu mengembalikan sebesar 750. Berapa sisa utang Ibu Ratih? Oke, gampang ya. Jadi kita tulis dulu. Pinjam uangnya berapa? 1 juta ya. Aku tulis 1000 gini biar menghemat tempat ya. 1 juta. Kemudian Bu Ratih baru mampu mengembalikan 750 aja. Berarti sisanya 250.000. Yang utang yang belum dibayar sama Bu Ratih adalah sisa 250.000, dan bentuk bilangan bulatnya adalah sebentar. Oke, aku koreksi dulu ya. Angkanya memang 250, tapi karena ini bilangan bulat, jadinya kita ulang. Kan dia berhutang. Berhutang itu negatif ya. Negatif 1000 karena dia berhutang. Terus berarti mengembalikan 750. Mengembalikan berarti utangnya berkurang, berarti positif 750. Sisa hutangnya berapa? Negatif ketemu positif adalah negatif. Negatif 250. Ini utang. Kalau utang itu negatif, kalau positif itu tabungan ya, berarti ya. Oke. Kemudian nomor 3. Pada tes penerimaan siswa baru SMP Bakti Utama, calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Setiap jawaban benar, poin 5. Jawaban salah minus 1. Tidak menjawab 0. Jika Saka menjawab 20 soal benar, berarti soal benar ya. Soal benar 20 dikali berapa nilainya? 5. Dari total 25 soal yang dikerjakannya, berapa total nilai yang diperoleh Saka? Kan soalnya tadi 30 ya. Soalnya itu 30. Saka jawab benar 20, berarti tapi 20 itu dari 25 soal. Berarti yang jawabannya salah ada 5. 5 ya. 25 dikurangin 20, Saka salah 5. 5 kali poinnya tadi minus 1. Oke, terus padahal jumlah soalnya 30. Kok ini cuma 25? Berarti 5-nya lagi nggak dikerjakan. Berarti tidak dikerjakan. Dikerjakan 5 dikali 0. Oke, kita hitung ya. 20 dikali 5 adalah 100. 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. 5 dikali 0 adalah 0. Kita jumlah, karena nggak muat aku di samping ya. 100 dikurangi 5 berarti 95. Ini nilainya si Saka. Oke. Kemudian, nanti misal kalau ada salah, tolong dikoreksi aja ya. Kita belajar bersama.
Kemudian nomor 4, Raja seorang YouTuber terkenal tapi sering membuat konten prank yang tidak bermanfaat, maka subscribernya turun secara drastis. Dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan 200 subscriber. Subscriber berkurang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bilangan bulat positif atau negatif. Jadi, dalam 4 bulan terakhir, Raja udah kehilangan 200 subscriber. Artinya, per bulan itu berapa? Kalau 200 subscriber itu 4 bulan terakhir, berarti per bulannya adalah 50 subscriber. Kemudian, subscriber berkurang dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Jawabannya ini ya, 50. Karena ditanya, berapa yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Kuncinya ini, kehilangan, berarti negatif 50. Oke, karena dia berkurang, subscribernya berkurang. Oke, kita masuk ke nomor 5 ya. Nah, pada saat melakukan praktikum di laboratorium, guru meminta siswa untuk memanaskan cairan beku yang bersuhu -8. Berarti ini adalah suhu awal. Untuk dipanaskan, ketika proses pemanasan, setiap 3 menit suhu naik sebesar 30 derajat Celcius. Cairan beku tersebut dipanaskan selama 15 menit ya. Jadi, nih, bentar ya, diketahui dulu. Diketahui suhu awal -8 derajat Celcius, kenaikannya setiap 3 menit adalah 30 derajat Celcius. Lama pemanasan adalah 15 menit. Nah, berarti kita hitung dulu menitnya. 15 menit dibagi 3 menit itu 5 kali ya, 5 kali. Berarti 5 kita kalikan suhunya tadi 30 ya. 30 derajat Celcius sama dengan 150 derajat Celcius. Suhu awal, kita ke sini. Ditanya suhu akhir. Suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah kenaikan. Suhu awal -8 ditambah kenaikannya 150. Berarti -142 derajat Celcius. Oke. Jawabannya adalah ini ya. Baik, cukup sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.